semuanya dan pimpin doa. Siap, Prof. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah kita selesai berdoa. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu, di mana nama Ibu Febri Dayani, tempat tanggal lahir 19 Februari 1989. Ibu merupakan mahasiswa peserta PPG dalam jabatan Angkatan 4, kelas 2, program studi IPA Universitas Negeri Malang. Pada hari ini Senin, tanggal 14 Desember 2020, Ibu membuat video pembelajaran ini untuk keperluan ujian kinerja atau UKIN yang merupakan bagian dari kegiatan PPG dalam jabatan. Ujian ini dilakukan di SMP Negeri 4 Koto 11 Tarusan, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Demikianlah perkenalan dari Ibu, dan kita lanjutkan lagi pembelajaran kita hari ini. Ibu semuanya, perhatikan Ibu sebentar. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu tidak henti-hentinya mengingatkan kepada anak Ibu semuanya untuk menjaga 3M. Yang pertama, mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker agar kita semua terhindar dari virus corona. Mengerti nak? Mengerti. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau mengambil absennya dulu. Sambil Ibu mengambil absen, silakan anak-anak Ibu semuanya keluarkan buku pelajarannya hari ini. Hadir semuanya, nak? Hadir. Alhamdulillah hadir semuanya. Berarti anak-anak Ibu rajin semuanya, bagus. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita selanjutnya, Ibu mau tahu apakah anak-anak Ibu masih ingat dengan pelajaran kita minggu lalu? Masih. Siapa yang ingat apa yang kita bahas minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan. Zat adiktif adalah zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman untuk meningkatkan kualitas, keawetan, kelezatan, dan kemenarikan makanan dan minuman. Bagus sekali. Ada tambahannya, nak? Saya, Bu. Ya, silakan, nak. Selanjutnya, zat adiktif merupakan bahan makanan atau minuman yang dapat menimbulkan kecanduan pada penggunaannya. Bagus. Kalau zat adiktif, ya silakan tambahkan, nak. Ada tambahannya? Zat adiktif seperti narkotika, ekstasi, sabu-sabu, kafein, dan minuman beralkohol. Bagus. Berarti anak Ibu semuanya ada belajar di rumah. Baiklah, kita lanjut saja pelajaran kita selanjutnya, yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia. Di mana pelajaran kita hari ini sebenarnya ada 3 kali pertemuan, tapi di sini hari ini kita hanya membahas tentang pertemuan pertamanya saja, yaitu tentang komponen darah pada manusia. Sekarang anak-anak Ibu semuanya perhatikan ke depan kelas. Anak-anak Ibu nampak nak gambar yang ada di depan kelasmu? Nampak. Nampak kan PowerPoint yang Ibu tampilkan? Coba kamu perhatikan. Pernahkah bagian tubuhmu terluka seperti gambar yang Ibu tampilkan? Misalnya karena terjatuh atau terkena benda tajam seperti pisau atau paku. Apakah bagian tubuhmu yang terluka tersebut mengeluarkan sesuatu? Ya. Ya. Apa warnanya, nak? Merah. Merah. Tahukah kamu apakah nama cairan yang dikeluarkan oleh bagian tubuhmu tersebut? Apa namanya? Betul sekali. Nah, dari yang Ibu tampilkan ini, maka tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai, siswa kelas 8 SMP setelah dan selama mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pembelajaran discovery learning diharapkan dapat melakukan yang pertama, melalui kajian literatur, peserta didik dapat membaca dan dapat menganalisis fungsi darah dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi pengamatan atau percobaan
dipandu LKPD, peserta didik dapat menjelaskan komponen penyusun darah dengan membuat model komponen penyusun darah dengan tepat. Ketiga, melalui kegiatan mengamati pada diskusi dipandu LKPD, peserta didik dapat membandingkan karakteristik dan fungsi masing-masing komponen penyusun darah dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis keterkaitan antara tempat tinggal dengan jumlah sel darah merah dalam darah dengan tepat. Yang kelima, peserta didik melalui diskusi dapat menganalisis proses pembekuan darah dengan tepat. Selanjutnya yang keenam, peserta didik melalui diskusi dapat menganalisis karakteristik golongan darah A, B, AB, dan O. Itulah tujuan pembelajaran kita yang hari ini yang akan kita capai. Karena tujuan pembelajaran kita hari ini akan mengerjakan LKPD, jadi nanti anak ibu diharapkan melakukan diskusi kelompoknya. Dari tujuan pembelajaran ini, ibu harapkan setelah kita mempelajari pelajaran ini, kita bisa mendapatkan manfaatnya. Yang pertama, anak ibu apabila terjadi kecelakaan, baik itu terkena paku maupun pisau, anak ibu bisa mengatasinya. Yang kedua, dengan mempelajari ini anak ibu bisa mengetahui golongan darah kita. Ada yang A, B, AB, dan O. Jadi dengan mempelajari ini kita bisa mengetahui manfaatnya. Sekarang coba anak-anak ibu semuanya perhatikan lagi ke depan. Ibu akan menayangkan video. Dengan video ini kamu bisa melakukan atau diskusi kamu nanti. Silakan kamu perhatikan. Sari makanan akan sulit untuk diantarkan dengan baik ke seluruh tubuh. Namun, tahukah kalian komponen apa saja yang menyusun darah sampai bisa bertugas dengan optimal? Yuk, kita kenali dulu berbagai komponen darah dalam tubuh serta masing-masing fungsi. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Jadi, secara keseluruhan, komponen darah manusia ada 4 macam, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan tubuh kita. Plasma darah merupakan komponen darah yang berbentuk cairan. Plasma darah ini mengisi sekitar 55-60% dari volume total darah yang ada di dalam tubuh kita. Secara rincinya, plasma darah ini tersusun dari air yang kurang lebih sekitar 92% dan 8% sisanya merupakan karbon dioksida, glukosa, bahan amino, vitamin, lemak, serta garam mineral. Tugas utama dari plasma darah yaitu mengangkut sel-sel darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersama dengan nutrisi, hasil limbah tubuh, antibodi, protein pembeku, serta bahan kimia seperti hormon dan protein. Protein pembeku yang dibawa oleh plasma nantinya akan bekerja bersama trombosit untuk mempercepat proses pembekuan darah. Jika plasma darah merupakan sekitar 55-60% dari total volume darah, maka sel darah mengisi sisanya, yaitu kurang lebih sekitar 40-45% yang terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sel darah merah terkenal berwarna merah pekat dengan jumlah sel yang cukup melimpah di dalam darah, berbentuk bulat yang dilengkapi dengan cekungan bioorgan di bagian tengahnya. Salah satu keunikan sel darah merah yaitu dilengkapi dengan protein khusus yang disebut dengan hemoglobin.
Selain memberikan warna merah khas, tubuh tuangnya juga bertugas dalam membantu sel darah merah untuk membawa oksigen dari paru-paru dan diedarkan ke seluruh tubuh, serta mengangkut kembali kantong yang tidak dari seluruh tubuh masuk ke dalam paru-paru. Sel darah merah tidak memiliki nukleus atau inti, sehingga mampu dibentuk. Inilah yang membantu sel darah merah menyesuaikan diri saat melewati berbagai pembuluh darah di dalam tubuh. Umumnya, masa hidup sel darah merah hanya bertahan sekitar 4 bulan atau 120 hari. Selama masa itu, tubuh akan secara teratur mengganti dan memproduksi sel darah merah yang baru. Dibandingkan dengan sel darah merah, sel darah putih ini memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit. Meski begitu, sel darah putih mengemban tugas yang tidak main, yaitu berfungsi untuk melawan infeksi virus, bakteri, jamur yang dapat memicu perkembangan penyakit. Pasalnya, sel darah putih memproduksi antibodi putih yang akan membantu pengembangan zat asli tersebut. Sel darah putih diproduksi oleh sum-sum tulang dengan berbagai jenis berbeda, seperti neutrofil, limfosit, monokosit, eosinofil, dan basofil. Semuanya memiliki tugas yang sama untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Masa hidup sel darah putih pun cukup lama, bisa dalam hitungan hari, bulan, hingga tahun, tergantung jenisnya. Sekarang kita lihat yuk bagaimana leukosit atau sel darah putih ini dalam memerangi zat asli seperti virus maupun bakteri. Sedikit berbeda dengan sel darah putih dan sel darah merah, trombosit sebenarnya bukan sel, melainkan sebuah fragmen sel berukuran kecil. Trombosit memiliki peran penting dalam proses pembuangan darah atau koagulasi saat tubuh kita mengalami luka. Trombosit akan membentuk sumbatan bersama tenaga fiber guna memberikan perdarahan sekaligus merangsang pertumbuhan sel baru di area luka. Jumlah trombosit normal di dalam darah yaitu antara 150.000 sampai 400.000 trombosit per mikroliter darah. Jika jumlah trombosit lebih tinggi dari kisaran normal, maka dapat mengakibatkan pembekuan darah yang tidak diperlukan. Akibatnya bisa berisiko menimbulkan penyakit stroke dan serangan jantung. Sementara bila seseorang kekurangan jumlah trombosit di dalam darah, maka akan menyebabkan pendarahan yang hebat karena darah sulit membeku. Kita simak yuk gimana cara trombosit ini bekerja dalam membuat luka sehingga terjadinya proses pembekuan darah.
Dari video yang Ibu tampilkan tadi, kira-kira ada anak Ibu mengajukan pertanyaan? Ayah silakan nak. Apa fungsi darah? Ya betul, apa fungsi darah? Ada lagi? Apa saja komponen penyusun darah? Apa saja komponen penyusun darah? Selanjutnya ada lagi nak? Hanya Bu, Ya silakan. bagaimana luka yang mengeluarkan darah bisa berhenti mengalir? Bagus sekali. Ada lagi? Ya Bu, Ya silakan. bagaimana penggolongan darah? Baik, anak Ibu menyebutkan bagaimana penggolongan darah. Bagus sekali. Berarti anak Ibu tadi ada menyimak video yang Ibu tampilkan. Sekarang coba anak Ibu perhatikan ke depan karena kita sekarang akan mengerjakan LKPD. Jadi tadi Ibu telah menayangkan video yang akan menunjang kerja LKPD kamu. Di sini Ibu akan menambahkan sedikit materinya. Inilah materi yang akan kita bahas hari ini. Ibu akan membahas materi kita hari ini hanya sedikit saja. Ini peta konsepnya. Sistem peredaran darah pada manusia. Di mana yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang darah. Darah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama plasma darah, yang kedua sel-sel darah. Tadi anak Ibu ada menjawab fungsi darah. Ini Ibu sebutkan lagi. Fungsi darah yang pertama mengangkut oksigen serta hasil metabolisme. Yang kedua membunuh kuman penyakit atau kekebalan tubuh. Yang ketiga mengedarkan hormon dan enzim. Keempat mengatur suhu tubuh. Dan yang kelima menutup luka. Ini adalah gambar plasma darah yang akan kita nanti akan mencoba mempraktekkan seperti ini ya nak. Selanjutnya itu ciri-ciri plasma darah. Yang pertama yaitu cairan darah berwarna kekuningan, mengandung 90% air dan zat terlarut. Yang kedua fungsi plasma darah yaitu mengatur tekanan osmotik darah. Selanjutnya membawa zat makanan ke seluruh tubuh. Dan selanjutnya mengangkut sisa metabolisme dari tubuh. Ini adalah gambar sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah mengandung 5-6 juta eritrosit. Berbentuk bulat pipih, tidak berinti dan cekung di kedua sisi. Fungsinya mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Sel darah putih atau leukosit. Jumlahnya sekitar 5.000 sampai 10.000 leukosit per milimeter darah. Usianya 12 sampai 13 hari. Yang selanjutnya berbentuk tidak tetap, memiliki inti dan dapat menembus dinding kapiler. Berfungsi melindungi tubuh dari kuman penyakit. Ini adalah kepingan darah atau disebut dengan trombosit. Terdiri dari 250.000 per milimeter darah. Usianya 7 sampai 9 hari. Berbentuk tidak teratur dan tidak berinti, berperan dalam proses pembekuan darah. Ini adalah gambar proses pembekuan darah. Penggolongan darah. Penggolongan darah ini terdiri yang pertama golongan darah A,
yang kedua golongan darah B, yang ketiga golongan darah A, B, selanjutnya golongan darah O. Ini gambarnya ya nak, antigennya. Hubungan kondisi tempat tinggal dengan jumlah sel darah merah. Jadi sel darah merah ini mempengaruhi ya nak, di mana kita tinggal mempengaruhi kondisi sel darah merah dalam tubuh kita. Kalau dataran rendah, yang pertama yaitu kadar oksigennya ditentukan oleh ketinggian tempat dari permukaan laut. Yang kedua, dataran rendah memiliki kadar oksigen yang lebih tinggi. Selanjutnya, sel darah merah memiliki lebih sedikit. Kalau dataran tinggi, di sini dataran tinggi kadar oksigennya yang lebih rendah. Sel darah merah lebih banyak kalau di dataran tinggi. Kalau kita contohkan di sini Bukit Tinggi dan Alahan Panjang, karena di sana daerahnya bersuhu dingin. Coba anak-anak ibu perhatikan semuanya. Ini adalah contoh LKPD yang akan nanti ibu bagikan kepada anak-anak ibu semuanya. Di sini LKPD ini ada alat dan bahannya, dan nanti di dalam LKPD kamu juga ada cara kerjanya. Nah, ini cara kerjanya ya nak, bisa anak ibu baca nanti dari LKPD yang ibu bagikan. Demikian presentasi ibu. Ibu di sini hanya menjelaskan sedikit. Jadi nanti anak ibu bisa berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Baiklah, karena kita hari ini akan berdiskusi dan mengerjakan LKPD, dan anak-anak ibu telah duduk per kelompoknya berdasarkan kelompok yang sudah ibu bagikan minggu kemarin. Jadi ibu akan membagikan kamu LKPD, silakan kamu kerjakan dengan teman kelompok kamu diskusikan, kamu olah datanya. Setelah kamu mengerjakan LKPD ini, nanti kamu akan mempresentasikan hasil LKPD kamu ke depan kelas. Karena LKPD-nya sudah ibu bagikan, silakan anak ibu kerjakan. Di dalam LKPD-nya anak ibu baca petunjuk dan cara kerjanya. Di sana ada alat dan bahannya, sudah kamu telah membawa alat dan bahannya dan sudah tersedia di meja kamu. Silakan kamu berdiskusi kelompok, kemudian kamu jawab pertanyaan yang ada di sana. Kemudian kamu kumpulkan datanya. Selanjutnya anak ibu analisis sesuai dengan yang ada dan sesuai dengan buku pedoman kamu. Selanjutnya kita presentasikan, lalu kita tarik kesimpulan bersama-sama. Dan terakhir nanti ibu akan melakukan evaluasi, ya nak. Jadi setelah kita melakukan diskusi ini, nanti ibu akan membagikan soal evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan kamu dalam materi hari ini. Oke nak, silakan kamu kerjakan LKPD-nya per kelompok. Jangan lupa diskusi. Kamu kerjakan praktikumnya, membuat model komponen darah. Silakan ibu perhatikan, silakan kamu kerjakan nak. Ada mana? Sudah ada. Mengerti nak? Bu, kok itu di sini? Sudah dikerjakan? Kan buat bersih darah kan? Anak-anak ibu semuanya mengerti nak cara kerjanya? Mengerti. Ya.
cara kerjanya? Ngerti, Bu. Mengerti. Coba jelaskan sama ibu-ibu lihat. Cara pertama yaitu masukkan minyak sebanyak 5 mili ke tabung ukur. Sebanyak 5 mili. Selanjutnya, Masukkan ke itu tabung reaksi. tabung reaksi. Kedua, masukkan oli sebanyak 5 mili. Masukkan ke tabung reaksi. Ya. Terus apa lagi, Nak? Ambil pewarna makanan yang sudah dicampur oleh air. Ya, bagus. Selanjutnya apa lagi? Masukkan ke tabung ukur sebanyak 5 mili juga. Masukkan ke tabung reaksi. Terus apa lagi, Nak? Kerja. Dikerja. Dah. Ya, setelah dikocok dia pakai lagi. Didiamkan beberapa menit atau Iya. beberapa detik. Bagus, didiamkan. Nah, silahkan anak ibu diamkan dulu. Nanti kita lihat hasilnya ya. Oke, Bu. Bagaimana kelompok lain? Sudah mengerti nak cara mengerjakannya? Ya, silakan kerjakan dulu. Udah siap nak semuanya? Sudah, Bu. Ada yang belum? Ya, bagi yang belum silakan lanjutkan diskusinya. Ibu tunggu. Ibu lihat dulu nak, yang mana yang sudah? Ini LKPD-nya ya. Selesai nak mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, anak ibu mengerjakan LKPD-nya sesuai dengan langkah-langkah yang ibu berikan? Ya. Ya, baiklah. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya ke depan? Kelompok mana yang mau? Saya, Bu. Ya, coba dulu kelompok satu. Silakan, nak ke depan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan ini. Lapisan yang membentuk pada campuran tersebut ada 3 lapisan, yaitu A. Lapisan atau bagian paling atas adalah plasma darah. B. Bagian tengah dan bawahnya paling sedikit adalah sel darah putih. C. Bagian paling bawah dan berwarna merah adalah sel darah merah. Bagaimana nak pendapat kelompok satu? Betul? Terus dihapus untuk kelompok satu. Sekarang ada nggak kelompok lain yang mau menanggapi hasil presentasi kelompok satu? Saya, Bu. Ya, silakan kelompok 4. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menambahkan lapisan paling atas adalah minyak merupakan plasma darah. Lapisan tengah adalah oli merupakan sel darah putih. Lapisan bawah adalah air sama pewarna merupakan sel darah merah. Nah, bagaimana nak tanggapan dari kelompok 4? Ada tambahan lainnya atau sama? Sama, Sama, bagus. Sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan lagi? Coba, Bu. Ya, selanjutnya silakan kelompok 3 ke depan. Melalui kegiatan kaji, interaksi, dan analogi model pengembangan darah
1. Mengangkut oksigen serta hasil metabolisme. 2. Membunuh kuman atau kekebalan. 3. Mengedarkan hormon dan enzim. 4. Mengatur suhu tubuh. 5. Menutup luka. B. Sebutkan komponen darah beserta karakteristiknya. 1. Plasma darah tersusun atas air dan zat-zat terlalu seperti protein. 2. Sel darah berbentuk bulat dengan bagian tengah cengkung, tidak memiliki inti sel. 3. Sel darah putih berbentuk tidak tetap dan mempunyai inti. 4. Struktur pumping darah berbentuk beraneka yaitu bulat, oval, dan memanjang, tidak berinti dan berabula. Terus kelompok 3, kita kasih amplop untuk kelompok 3. Ada yang mau menanggapi atau menambahkan hasil dari presentasi kelompok 3? Saya, Bu. Ya, silakan kelompok 2. Saya mau memperjelas. Keping-keping darah bentuknya beraneka ragam, yaitu bulat, oval, dan memanjang, tidak berinti dan bergranula. Betul sekali. Bentuk keping-keping darah itu ada bulat, oval, dan ada yang bentuknya memanjang. Dah, mau ditampilkan lagi, Nak? Sudah, kita semuanya sudah tampil. Dah, sekarang karena anak ibu semuanya sudah menampilkan hasil diskusinya ke depan kelas dan ada yang menanggapi. Sekarang ibu mau anak ibu menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Kelompok mana yang mau menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini? Silakan, ya, silakan kelompok 1. Kesimpulan, darah berfungsi sebagai pengangkut oksigen dan karbon dioksida, menyuplai jaringan tubuh dengan nutrisi, mengangkut zat-zat sisa metabolisme, dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Bagus. Ada tambahannya, Nak, ke kesimpulan dari kelompok lain? Ya, silakan kelompok 2. Komponen penyusunan darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan kepingan darah. Penggolongan darah terang sistem ABO terdiri dari golongan darah A, B, AB, dan O. Bagus sekali. Nah, karena anak ibu semuanya telah menyimpulkan kesimpulan materi diskusi kita hari ini, maka ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini keseluruhan. Sebelumnya ibu mau lihat hasil hitung kamu digunakan. Coba anak ibu lihat, perhatikan ke depan. Nampak? Nah, ada perbedaannya. Nampak bagian atas itu adalah minyak, adalah merupakan plasma darah, dan lapisan tengah ini oli. Oli ini merupakan apa? Sel darah putih. Selanjutnya pewarna merah. Pewarna merah yang ditambahkan air, kita ibaratkan ini sel darah merah. Di sini nampak ya, Nak, ada lapisannya. Yang pertama plasma darah, sel darah putih, dan sel darah merah. Selanjutnya, untuk memperkuat kesimpulan kita hari ini, di mana komponen darah itu dari plasma darah. Yang kedua, sel darah merah. Sel darah merah ini terdiri dari sel darah merah, terus sel darah putih, dan keping darah. Selanjutnya, fungsi darah tadi Ibu telah menjelaskan di PowerPoint kita. Fungsi darah itu yang pertama membunuh kuman penyakit. Selanjutnya, angkut oksigen serta hasil metabolisme, yang mengedarkan hormon dan enzim, mengatur suhu tubuh. Terus kita juga di dari materi yang Ibu terangkan tadi, kita bisa menggolongkan darah. Golongan darah itu yang kita golongan apa? Yang pertama darah A, golongan darah B, golongan darah AB, selanjutnya golongan darah O. Selanjutnya, orang yang tinggal di daerah dataran tinggi akan memiliki sel darah merah lebih sedikit dibandingkan dengan daerah dataran rendah. Demikianlah diskusi kita hari ini. Kesimpulannya Ibu telah menyimpulkan hasil diskusi kita, materi kita hari ini. Selanjutnya Ibu akan melakukan evaluasi pembelajaran
di sini Ibu telah menyediakan soal evaluasi pembelajaran. Silakan anak Ibu kerjakan soal evaluasi yang Ibu berikan. Kamu kerjakan selama 15 menit. Dan silakan anak-anak Ibu semuanya simpan buku yang berhubungan dengan pelajaran kita hari ini. Ya nak, Ibu akan membagikan soal evaluasinya. Silakan simpan buku pelajarannya hari ini. Ibu telah membagikan LKPD-nya. Silakan anak Ibu kerjakan. Silakan kamu kerjakan. Jangan lupa bikin nama dan kelasnya. Tidak ada yang menyontek. Bagaimana anak Ibu? Sudah selesai mengerjakan evaluasinya? Sudah? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan evaluasinya. Silakan kumpulkan. Mana? Silakan kumpulkan. Kan? Dah, karena anak-anak Ibu telah selesai mengerjakan kita hari ini, maka tujuan pembelajaran kita hari ini telah tercapai. Ada yang mau anak Ibu tanyakan kepada Ibu hari ini tentang materi kita hari ini? Tidak. Berarti Ibu anggap anak Ibu mengerti ya nak? Ya. Dan untuk tugas anak Ibu di rumah, silakan anak Ibu buka bukunya halaman 285. Kamu kerjakan soal 1 sampai 5 ya nak. Kamu kerjakan itu di rumah di dalam buku latihan. Selanjutnya anak Ibu jangan lupa untuk belajar di rumah masih tentang sistem peredaran darah pada manusia. Yang akan kita bahas untuk minggu depan yaitu tentang jantung. Mengerti nak? Mengerti. Paham yang Ibu suruh? Paham. Karena anak Ibu tidak ada yang mau ditanyakan sama Ibu hari ini, berarti Ibu anggap anak Ibu mengerti pelajaran kita hari ini. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini telah tercapai. Maka Ibu cukupkan, sekian dan terima kasih. Dan sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah dengan menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.